Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari beberapa calon presiden begitu kan, dari Anies Baswedan, Prabowo, ada Ganjar Pranowo begitu kan ya, yang sudah ya diundang oleh BEM UI, terus kemudian oleh Najwa Shihab di situ begitu. Ada yang menarik begitu kan. Kenapa kok ngibulnya luar biasa begitu kan ketika Pak Ganjar begitu ya menyampaikan gagasannya begitu, seolah-olah ya merendahkan pertanyaannya itu begitu, menanyakan terkait dengan adanya ya TKA Cina begitu kan, terus kemudian dengan boneka begitu ya dengan petugas partai. Malah yang dinyinyirin ya oleh Pak Ganjar sendiri yaitu adalah orang-orang yang nanya begitu kan. Bayangkan ini, saya rangkum begitu kan ya, ini kuliah kebangsaan dan Ganjar banyak blunder ya. Satu, bahkan Anda orang miskin mengatakan seperti itu kan secara secara apa namanya etis begitu kan. Itu kan tidak perlu diungkapkan. Ya, apakah Anda orang miskin? Apakah Anda yang mau menggantikan TK Cina? Itu kan sudah blunder luar biasa begitu kan. Ya, masa suatu saat nanti ketika Pak Ganjar menjadi presiden, lalu masyarakat membantah begitu kan, ya menyuarakan haknya begitu kan, mengkritik, lalu mengatakan Anda siapa? Kan begitu logikanya begitu kan. Ya, belum menjadi presiden saja arogansi dari sebuah pertanyaan seperti ini sudah blunder begitu kan ya, sudah kacau begitu kan. Seharusnya bagi saya adalah ketika Pak Ganjar misalnya menjadi presiden, apakah akan mengusir TK Cina? Jawabannya hanya iya atau tidak begitu kan. Kalau iya apa, kalau tidak iya, kalau tidak apa begitu kan ya. Kalau jalan-jalan ketiga jalan tengah begitu kan misalnya tidak iya tidak iya begitu kan. Ini kan ada gagasan di situ begitu ya. Bahkan ini Anda bisa menggantikan TKA Cina ya, itu sudah jelas di situ begitu pertanyaannya begitu kan ya. Malah jawaban Pak Ganjar seperti ini. Bro, habis ini menghadap saya ya, bro. Gimana letak logikanya begitu kan? Ya, bro ya. Padahal dalam etika kita sebagai apa namanya sebagai calon presiden seharusnya oke, mantap bro, siap ya kan, kira-kira kan seperti itu begitu kan. Ini kan kok seolah-olah menyerang orang-orang yang menanyakan itu begitu ya. Ini mahasiswa pada ngantuk saat acara. Semua ngantuk karena masa apa namanya mahasiswa itu kan melihat substansi yang diberikan begitu, yang disampaikan. Kalau itu aja begitu ngibulnya kan luar biasa begitu ya. Bahkan ini ya tidak menguasai solusi rempang ya. Tiba-tiba berbicara tentang rempang ya. Katanya apa coba begitu? Kalau dia menjadi presiden begitu ya, akan mengatasi rempang. Wah, ini gimana begitu? Pak Jokowi aja begitu keteteran sekarang begitu. Karena apa? Karena di balik ini semua benar kata Anies Baswedan, ketika kita terjebak pada oligarki, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan negara kita, seorang presiden itu tidak bisa melakukan itu begitu. Karena itu sudah ya apa namanya kesepakatan mereka begitu kan ya, para pembangku kebijakan begitu kan, katanya bahlil ini dan itu begitu, dan pada akhirnya apa ya, rempang itu menjadi isu internasional loh begitu kan ya. Bayangkan begitu, hak rakyat di situ begitu ya. Dan banyak begitu pendukung-pendukung Pak Ganjar kepanasan mereka begitu. Ada apa begitu? Ya ada yang pendukung Pak Jokowi tiba-tiba pro pemerintah begitu kan. Seharusnya kan pro terhadap rakyat. Sesama rakyat kok seperti itu begitu kan. Kalau rakyat sudah dipecah-pecah seperti ini, Indonesia ya suatu saat nanti bisa mengalami degradasi yang sangat luar biasa ya. Bahkan jawabannya muter-muter ya, kayak gansing ya, tidak kena pada substansi pertanyaan begitu kan ya. Inilah komentar-komentar netizen saya cari bahwa ngeri sekali begitu kan, dan tidak hanya itu begitu kan. Bahkan Pak Ganjar ketika ditanya oleh dosen begitu kan ya, seolah-olah arogansinya ya keluar di situ begitu, sifat Pak Ganjar muncul begitu kan. Ngeri ini, jawaban yang nggak nyambung malah dongeng begitu kan. Dianggap sebagai dongeng mereka begitu. Tapi kita lihat saja, inilah apa namanya melihat dari politik kita begitu, masyarakat Indonesia harus paham begitu kan seperti apa misalnya Pak Ganjar ini begitu. Tapi yang jelas dari hal ini menunjukkan bahwa wah, kenapa kok Ganjar seperti ini begitu kan, kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat realitas dan perkembangannya begitu kan, ketika apa namanya
salah satu dosen menyampaikan itu ini, dosen UI buka fakta mencengangkan tentang Indonesia. Endingnya pegang kepala karena jawabannya Ganjar nggak nyambung katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada dosen UI buka fakta ini lihat saja begitu kan apa namanya ucapan-ucapan mereka begitu kan. Bahkan di satu sisi jawaban Pak Ganjar ya malah dongeng di situ begitu kan. Ya, dongeng seolah-olah apa begitu kan. Ya dan inilah faktanya bahwa apa yang sebenarnya terjadi selama ini kepada Pak Ganjar. Menurut saya pribadi gagasannya kan sudah diketahui begitu kan. Dalam artian bahwa wah kok seperti ini calon-calon presiden begitu kan. Ya, menurut saya pribadi kalau saya menilai begitu kan, Pak Ganjar itu ya lebih kepada seolah-olah menyerang pertanyaan yang mau ditanyakan seperti mahasiswa. Anda bisa mau menggantikan ya, saya siap melakukan ini begitu, katanya begitu. Tapi ujung-ujungnya begitu kan, malah dia bercerita, berdongeng begitu kan. Jadi mahasiswa itu wajar kalau ada yang tidur karena substansinya itu tidak kena kepada mahasiswa. Yang disampaikan itu bisa dikatakan sebagai ngibul begitu kan. Kan benar toh seperti itu begitu ya. Dan bahkan ini blunder GP di mata Najwa. Ini di mata Najwa ya. GP 10 besar lulusan terbaik jadi dosen itu jadi dosen. Iya dong, masa jadi MC katanya begitu ya. NS siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC ya. GP buka-bukaan ya. Bukan. Jurnalis lah kalau begitu. NS ya. Bahkan ini, nah jurnalis profesi membanggakan loh Mas katanya begitu ya. Ini bukan gimana begitu. Antara membedakan MC dan jurnalis di situ gimana begitu kan. Ya ini kan blunder begitu. Di mata Najwa sudah blunder begitu kan. Apalagi dengan yang lain begitu. Coba dengan TKA Cina ya, malah orang yang menanyakan apakah Anda mau menggantikan. Katanya begitu. Seolah-olah apa? Merendahkan bahwa harta dan martabat bangsa kita, rakyat kita seolah-olah direndahkan, tidak punya kapasitas di situ begitu ya. Tidak punya kecerdasan di situ begitu. Dianggap tidak mampu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Pada hakikatnya bangsa kita bisa kok mampu bersaing ya. Ya wajar, Indonesia ini berdiri karena ada orang-orang hebat di situ, ada orang-orang pinter di situ, ada profesor, ada doktor, ada mahasiswa, ada rakyat di situ begitu. Ya ini kan gimana mau menjadi presiden kalau seperti ini begitu kan? Logikanya kan seperti itu begitu. Jadi saya rasa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar blundernya luar biasa begitu ya. Bahkan ya ini ya, Ganjar ke dosen UI. Ibu tahu ya yang saya kerjakan di Jawa Tengah. Ya, ibu dosen menjawab, saya tidak tahu yang Bapak kerjakan di Jawa Tengah, saya tidak tahu. Tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu, katanya begitu ya. Apa ada yang tahu yang sudah dikerjakan Ganjar di Jawa Tengah? Tidak ada yang tahu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya apa begitu ya, tamparan keras sebenarnya oleh Bu dosen ini begitu yang mengatakan bahwa ya ketika Pak Ganjar malah menanyakannya apakah ibu tahu apa yang dikerjakan di Jawa Tengah begitu kan ya, malah ya Bu dosen menjawab ya yang dikerjakan di Jawa Tengah saya tidak tahu tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu, katanya begitu. Ini artinya apa? Melawan arus dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka dianggap ngibulnya luar biasa begitu. Dianggap tidak sesuai dengan realitas pertanyaan itu begitu kan. Contoh misalnya begitu terkait dengan petugas partai ya, terkait dengan boneka begitu kan. Walaupun Pak Ganjar mengatakan saya bukan petugas partai, lihat saja saya di Jawa Tengah 10 tahun 2 periode begitu kan ya. Apakah saya dicap sebagai petugas partai? Ya ini kan petugas rakyat, katanya begitu ya. Toh pada akhirnya Bu Mega kok yang mengatakan ini petugas partai begitu kan ya. Pak Jokowi petugas partai begitu kan ya. Ini kok diakui begitu kan. Ya kan seharusnya walaupun petugas partai begitu kan, seharusnya kan ada alasan yang kemudian memberikan jawaban itu yang dipercaya begitu. Misalnya saya ini petugas partai, tapi walaupun saya petugas partai ya, rakyat yang harus yang didahulukan daripada petugas partai. Kan begitu logikanya begitu. Rakyat terlebih dahulu begitu kan, bagaimana ya yang kemudian yang diminta oleh masyarakat begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu kan. Atau setidaknya jawabannya adalah bahwa saya ini petugas partai sekaligus saya petugas rakyat. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya sekiranya orang itu menjawab ada kepercayaan di situ begitu. Jadi
Saya kira Pak Ganjar itu ya di satu sisi ya apa namanya kurang lah di situ begitu kan menurut saya pribadi ya, karena pada hakikatnya kita tahu bahwa dalam proses ini begitu banyak sekali apa namanya komentar-komentar netizen begitu. Ada yang mengatakan bikin blunder kenapa ya? Apa karena PD-nya kelihatan lincah tapi aslinya buncah. Lupakan saja dia. Kita fokus kawal kemenangan, amin ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi sudah kelihatan di situ begitu kan ya. Dan ini menurut saya pribadi ada langkah yang seharusnya begitu kan ya diberikan kepada Pak Ganjar agar jawaban-jawaban itu begitu kan ya rasional choice lah kira-kira seperti itu begitu. Wajar kalau ada mahasiswa tertidur di situ begitu kan. Ya kan kasihan sekali begitu kan. Menyampaikan gagasan seperti itu sangat penting sekali begitu kan ya. Satset tapi jawabannya pas begitu kan, daripada ngibul sana sini tidak tahu arahnya begitu kan, malah membolak-balik pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan yang memberikan satu ya secara akademisi dia dapat begitu ya. Secara jawaban dia kena begitu kan ya. Ini menjadi contoh bahwa ya dibandingkan dengan Pak Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, kita bandingkan ya biar masyarakat menilai ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.